Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan dengan semangat ya. Haleluya. Siap semuanya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Bersama gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Adik-adik boleh bertepuk tangan memuji Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, oh Allah bangkit, bersoraklah sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat bertemu kembali adik-adik dalam Bible Study for Kids. Malam ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan kami malam ini sehingga kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Engkau urapi kami, pembicara juga urapi adik-adik saudara kami sebagai pendengar supaya kami boleh belajar dari kehidupan ini melalui kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi bijaksana. Berkati setiap kami dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kekurangan satu apapun. Makasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang bekerja melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan belajar kembali satu tokoh ya. Kalau di bulan Agustus, bulan tentang kemerdekaan Indonesia, tentang banyak tokoh-tokoh yang terlibat untuk kemerdekaannya. Malam ini kita akan juga belajar tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Sedekia. Ya, Sedekia ini kisahnya atau kehidupan Sedekia tertulis dalam 2 Tawari 36 ayat 11 sampai 21. Kita tidak baca semuanya, nanti tante bacakan secuplik-secuplik ya. Puji Tuhan, kita akan melihat yang pertama siapa Sedekia itu. Sedekia adalah raja terakhir dari kerajaan Yehuda. Anak-anak, saudaraku masih ingat bahwa kerajaan Israel setelah Rehabiam itu terpecah menjadi 2. 10 suku dengan kerajaan di utara, yaitu kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Sedangkan kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, ya. Itu terpecah. Nah, ini sekarang yang di kita Sedekia ini adalah Raja Yehuda dan yang terakhir. Kalau kerajaan utara sudah lama hancur. Sudah lama, kira-kira ratusan tahun sebelum Yehuda hancur, itu kerajaan utara, kerajaan Israel sudah hancur. Karena apa? Karena raja semua di utara itu tidak ada yang baik, tidak ada yang benar
di hadapan Tuhan, ya. Kedua, siapa Sedekia ini? Kedua yaitu ketika berumur 21 tahun Sedekia ini naik menjadi raja dan lama pemerintahannya 11 tahun. Nama ibunya adalah Hamunta dan nama ayahnya adalah Raja Yosia, ya. Itu tertulis dalam Yeremia 27 ayat 1, ya. Kita tidak baca. Itu dikatakan nama ayahnya adalah Raja Yosia. Kalau kita lihat sebelumnya Raja Yosia itu raja yang baik, ya, yang mengadakan restorasi atau reformasi besar-besaran bagi bangsa Israel. Tetapi anaknya jahat, ya. Karena apa? Mungkin karena pergaulan dan sebagainya, ya. Terus Raja Sedekia ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, selalu melawan akan firman Allah, ya, sehingga akibatnya Allah menghukum dengan cara mengirimkan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, untuk mengepung selama 2 tahun kerajaan Yehuda. Lalu karena tidak tahan, lalu mereka Raja Yehuda ini beserta pembesar-pembesarnya dan anak-anaknya melarikan diri, ya, melarikan diri melalui pintu taman, tapi dikejar oleh bangsa Babel, lalu tertangkap. Sesudah tertangkap, Raja Babel menyuruh membunuh atau menyembelih semua anak Sedekia dan pembesar-pembesarnya yang ikut lari. Di depan mata Sedekia, anaknya semua dibunuh. Mungkin Sedekia berontak, ingin menolong, tapi dia tidak bisa karena mungkin dipegangi oleh algojo-algojonya bangsa Babel. Jadi dia melihat dengan matanya, mungkin mau tutup mata, tidak boleh, kamu harus melihat semuanya. Sesudah dibunuh semuanya, sesudah disembelih semuanya, lalu Sedekia dibutakan matanya. Dicukil, dibutakan matanya. Seperti siapa, adik-adik, saudaraku? Betul, seperti Simpson, ya. Jadi kelihatannya Allah itu kejam, kelihatannya Allah tidak beri kemanusiaan, terlalu sadis, terlalu kejam menghukum Sedekia ini. Melihat anak-anaknya dibunuh di depan mata, lalu dia sendiri dibutakan, lalu dijadikan tawanan, dibawa ke Babel, ya. Dan orang-orang yang teruna-teruna, yang gagah perkasa, semua diangkut ke Babel. Kerajaan Yehuda ditinggal berapa orang? Orang yang miskin, orang yang sudah tua, orang yang sudah tidak mampu melakukan peperangan, itu ditinggalkan. Disuruh untuk menjaga atau disuruh sebagai peladang, menjaga kebun dan sebagainya. Tapi sisanya semuanya diangkut ke Babel. Bahkan harta benda semuanya, baik emas-emasan dan perak yang ada di bait Allah, itu semua dicukil. Papan-papan yang dilapisi emas semua itu dicukil. Barang perak-perak semua itu, kolam pembasuhan semua dibawa ke negeri Babel. Dan rumah dan kerajaan bangsa Yehuda, rumah-rumah penduduknya semua dibakar. Sungguh sangat tragis akhir daripada cerita Sedekia, karena melakukan hal yang jahat sehingga Allah menghukum. Dengan begitu rupa, kelihatannya tidak manusiawi, kelihatannya terlalu kejam. Apakah Allah adil? Allah itu sangat adil. Allah itu dalam tindakannya tidak pernah salah. Pertanyaannya, mengapa Allah melakukan hal yang sedemikian rupa ini, yang kelihatannya jahat, kelihatannya sadis, kelihatannya tidak berperi kemanusiaan kepada Raja Sedekia, kepada kerajaan Yehuda ini? Pasti ada sebabnya. Kita akan lihat, yaitu karena kejahatan oleh Raja Sedekia dan umat Israel pada waktu itu, ya, orang-orang di Yehuda, sehingga Allah marah. Yang pertama kita akan lihat tentang kejahatan Sedekia,
yaitu dalam 2 Tawarikh 36 ayat 12. 2 Tawarikh 36 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Kejahatan yang pertama daripada Sedekia sehingga mengalami hukuman yang sedemikian rupa itu, yaitu sombong, tidak pernah merendahkan hati, tidak pernah merendahkan diri, tetapi sombong di hadapan Nabi Allah. Ya, ini satu kejahatan, ya, satu sifat yang Allah tidak suka. Orang yang sombong itu Allah tidak suka, ya. Satu kebencian di mata Allah. Kita akan melihat ciri-ciri orang yang sombong. Orang yang sombong itu ciri-ciri yang pertama seperti iblis, ya. Kita baca dalam Yesaya 14 lebih jelas. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dalam King James itu lebih jelas, ya, dikatakan Lucifer. Orang yang sombong, ciri yang pertama itu seperti iblis. Itu juga ditulis dalam Yeskil 28 ayat 5 dan 18, ya. Allah tidak pernah menciptakan iblis, tapi Allah menciptakan kerubion, malaikat-malaikat. Itu awalnya, yaitu ada 3 penghulu malaikat yang terkenal, Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Yang diceritakan dalam Yesaya 14 ayat 12-15 ini adalah Lucifer. Dia merasa sebagai panglima malaikat, dia merasakan punya kedudukan tinggi, dia merasakan ingin menyamai. Dia ingin naik ke tahta Allah, ingin menduduki posisinya seperti Allah. Ini satu sifat yang sombong, yang tinggi hati. Sebab itu Allah campakkan Lucifer ke dunia, dan Lucifer menjadi iblis. Jadi Allah tidak pernah menciptakan iblis, tetapi Allah yang jatuh itu menjadi iblis. Ya, kalau satu orang sombong, dia merasa yang paling top, merasa paling baik, dia ingin punya kedudukan yang paling tinggi. Itu sifatnya seperti iblis, ya. Sebab itu Allah nggak suka. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong. Yang kedua, kita baca Lukas 18 ayat 11. Lukas 18 ayat 11, demikian firman Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain ini. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini dikatakan ada satu kisah di dalam bait Allah, dalam rumah Allah. Ada seorang pemungut cukai dan ada seorang Farisi. Orang Farisi itu berdoa dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan yang jahat. Apa yang digariskan menjadi hukum Allah dia lakukan, mengembalikan atau membayar 1/10 dan sebagainya. Bukan perampok, bukan orang lalim dengan menepuk dada. Tidak seperti sebelahnya ini pemungut cukai. Orang yang sombong itu orang yang selalu merendahkan orang lain, ya. Ciri yang kedua, selalu merendahkan orang lain. Tapi beda dengan pemungut cukai itu. Dia datang dengan menundukkan diri bahwa mengakui aku ini orang berdosa, ampuni dosaku. Doanya yang diterima adalah doa pemungut cukai.
Tapi doa orang Farisi yang sombong, yang suka merendahkan orang, aku loh tidak seperti orang ini. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, cek kita. Apakah kita sering kalau berteman atau apa, kita melihat orang lain yang lebih mungkin dalam kedudukan ekonomi lebih rendah dari kita. Lalu kita punya mata yang sombong, menghina, merendahkan, dijadikan dia budak. Atau dalam bahasa kasarnya dijadikan suruhan. Ya, selalu diperintah-perintah. Karena apa? Rasa kita lebih ekonominya dari dia, kepintarannya lebih dari dia. Lalu kita jadikan mereka seperti itu. Itu tidak benar, ya. Biar kita sekalipun kita punya kelebihan, punya kedudukan, mungkin punya kepintaran dan sebagainya, status ekonomi lebih dari orang lain ada sekitar kita, tidak perlu kita merendahkan orang lain. Allah nanti melawan kita, ya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sombong yang ketiga, kita baca dalam Ester, ya. Suka pamer atau gila hormat. Ester 3 ayat 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan sujud, tidak sujud menyembah. Ada seorang tokoh namanya Haman. Ini orang yang besar, ya, diangkat oleh Raja Ahasveros menjadi pembesar yang harus dihormati. Orang yang kalau Haman keluar masuk atau lewat, orang yang ada di sekitarnya harus sujud menyembah. Dan itu dinikmati oleh Haman. Itu diharapkan, itu dirindukan, itu diinginkan setiap saat. Jadi sombong. Kalau ada orang yang tidak mau tunduk menyembah, dia marah. Ya. Satu kali dia lewat, mau masuk ke kerajaan Ahasveros, lewat di pintu gerbang. Semuanya sujud menyembah dia. Tapi satu orang yang tidak mau, yaitu Mordekai. Ternyata Mordekai itu bangsa Israel yang tunduk akan hukum Allah daripada hukum manusia. Dia tidak akan menyembah Haman karena hukum Allah mengatakan jangan sujud menyembah kepada siapapun. Hanya kepada aku, Allah, kamu boleh sujud menyembah. Dan itu dilakukan oleh Mordekai. Apa akibatnya? Mordekai akan dibunuh beserta bangsa Israel yang ada di negeri Susan saat itu. Orang yang sombong itu gila hormat. Harus dihormati, harus ditinggikan, harus disembah dan sebagainya. Ini suatu sifat yang jelek. Dan juga suka pamer. Pamer kekayaan, pamer apa yang ada di dalam dia. Mungkin dia lebih pintar, lebih semuanya. Itu suka dipamerkan. Berapa lalu ada viral di berita TV. Orang yang suka pamer mobil mewah. Rumahnya yang mewah. Tidak berapa lama ditangkap polisi. Karena apa? Karena hasil korupsi. Sampai hari ini urusan itu belum selesai. Jangan suka pamer. Apapun yang kita miliki itu semuanya datangnya dari Tuhan. Nggak perlu pamer, ya. Pamer itu kadang bisa menyakiti orang lain, ya. Tidak perlu pamer dan tidak usah gila hormat, ya. Belajar rendah hati. Yang keempat, ciri yang keempat. Orang yang sombong itu kita baca Amsal 29 ayat 1. Siapa bertegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong ditemukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Siapa yang keras hati, yang keras kepala, ya, dalam wasiat lama. Orang yang ditegur kerap kali, maka ditegarkannya juga tengkuknya, yaitu akan binasa
dengan segeranya, sehingga tiada dapat ditolong lagi. Orang yang tidak mau dinasehati atau tidak bisa menerima nasihat orang lain, itu orang yang sombong. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, hendaklah kita saling nasihat-menasehati. Kenapa? Adik-adik, saudaraku, kita harus saling menasehati. Karena balok di mata kita itu enggak kelihatan. Kesalahan kita, kekurangan kita itu enggak kelihatan. Enggak merasa kalau kita itu ada kekurangan, ada perbuatan yang salah, ada dosa-dosa yang salah. Kadang-kadang kita enggak merasa. Tapi justru orang lain itu bisa melihat kita. Sebab itu butuh saling menasehati. Jangan tegar tengkuk, jangan keras hati, keras kepala. Kalau dinasehati marah, merasa dirinya sok pintar, merasa dirinya sok segalanya, sehingga tidak bisa dinasehati. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah akan segera binasa dan mati. Kemana? Kalau orang itu banyak kesalahannya, gak pernah bisa dinasehati, ya pasti ke neraka. Ya, biar kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, kalau kita melihat contohnya dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Peristiwa Kain dan Habil, ketika persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diterima. Karena Allah tahu hidupnya Kain, hatinya itu jahat. Tetapi Kain tidak terima. Dia marah. Lalu Allah menegur, kenapa kamu marah? Kenapa muram mukamu? Ingat, kalau kamu marah terus seperti mukamu tidak berseri, dosa itu sudah mengintip. Dosa itu sudah akan menjerat kamu, sehingga kamu jatuh di dalam dosa. Ayo, jangan seperti itu. Kamu berkuasa, kamu bisa memilih. Jangan melakukan itu. Jangan kamu muram, jangan marah, supaya kamu tidak dijatuhkan oleh perbuatan-perbuatan dosamu. Tapi Kain tidak pernah mau nurut. Sudah dinasehati oleh Allah sendiri, tapi Kain tidak mau menurut. Akhirnya satu kali ada kesempatan, dia bunuh Habil karena hatinya penuh iri, hatinya penuh kemarahan, penuh jengkelan, tidak dibuang seperti nasihat Allah. Lalu dosa itu tadi menyeret dia, menjebak Kain, menyeret, sehingga Kain tidak berdaya. Kalau saat dia ditegur Allah, dibuang, iya ya, kenapa aku harus iri kepada Habil? Kenapa aku harus marah? Dia aman. Dia tidak akan membunuh adiknya. Dia akan lolos. Dan dia tidak sampai jatuh dalam perbuatan dosa. Belajar untuk mau dinasehati. Belajar untuk rendah hati. Mau dikoreksi. Belajar untuk mau diingatkan. Supaya kita jauh lebih baik, tidak perlu berbuat dosa dan tidak perlu mengalami hukuman Allah. Kita lihat poin selanjutnya. Apa akibat orang yang sombong? Matius 23 ayat 12 dikatakan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Siapa saja orang yang itu menyombongkan diri, yang tinggi hati, baik itu orang percaya ataupun tidak, hukum ini berlaku, pasti akan direndahkan. Yang kedua, Amsal 8:13, Allah benci akan kecongkaan. Ya, orang kalau dibenci Allah dan orang itu tidak bertobat, tidak menyadari kesalahannya,
ya pasti dia akan menerima hukuman Allah. Ayo adik-adik, saudara-saudaraku, belajar rendah hati, ya. Belajar mengakui bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7. Nggak perlu sombong. Kalau kita punya talenta, punya kemampuan, punya kedudukan ekonomi yang baik, punya wajah yang cantik, wajah yang ganteng, tidak perlu disombongkan, tidak perlu pamer, tidak perlu gila hormat, tapi belajar rendah hati, ya. Orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Kita lihat poin selanjutnya. Apa sih kejahatan Sedekia sampai dihukum oleh Allah sedemikian rupa? Anak-anaknya disembelih di depannya, lalu dibutakan, bahkan semua kekayaan bangsa Yehuda diambil, dibawa oleh Raja Babil. Kelihatannya Allah itu kejam, tapi sebetulnya Allah itu adil, ya. Yang kedua, kejahatan daripada Sedekia ini, yaitu kita baca dalam 2 Tawari 36 ayat 13, demikian firman Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Allah berfirman, cerita atau hidup Sedekia ini ditulis banyak. Dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja juga ditulis, juga dalam nubuatan atau nasihat daripada Nabi Yeremia, ya. Itu tertulis dalam Yeremia 39 ayat 1 sampai 10, Yeremia 52 ayat 1 sampai 30. Itu diceritakan lebih jelas, ya, tentang hukuman itu. Waktu dia memberontak, Allah sudah ingatkan, kamu harus tunduk kepada bangsa Babil. Tunduk, kamu akan selamat. Tapi Sedekia tidak mau. Dia merasa, aku kan bangsa merdeka, aku kan punya Allah yang hebat, kenapa aku harus tunduk kepada bangsa kafir? Padahal itu rencana Allah supaya merendahkan Sedekia, tetapi Sedekia nggak mau. Dia berontak, dia melawan, dia perangi bangsa Babil. Akhirnya kalah. Kalau Raja Sedekia dan orang Israel mau tunduk akan perintah Allah, pasti Allah punya rencana lain, ya, tidak akan dibinasakan dan tidak akan dikalahkan. Jadi kejahatan yang kedua itu tidak berbalik kepada Allah, selalu memberontak. Setiap firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia yang diutus untuk dia selalu dilawan. Sudah tahu salah tapi tidak mau bertobat. Sudah tahu salah lalu ditegur tapi tidak mau mengakui. Lalu bertobat, lalu minta ampun dan berbalik kepada Allah. Ini kesalahan Sedekia yang fatal. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu sudah berbuat dosa, pasti kita merasa kalau kita salah, kita mencuri, kita mencontek, kita berkelahi, kita iri, kita benci, kita suka fitnah orang lain, kita suka melakukan perkelahian, suka apa? Perkara-perkara yang jahat itu kita lakukan. Hati ini pasti sudah memberikan alarm. Itu tidak benar. Tapi kadang-kadang manusia itu sombong. Seperti Sedekia. Tidak mengakui kesalahan, tidak mau minta ampun, justru melawan. Ini sesuatu yang salah. Adik-adik, kalau kita tahu dan hati kita merasa tidak nyaman, apalagi ditegur oleh firman, dinasehati, ayo kita mau bertobat. Bertobat, mengakui kesalahan kita, minta ampun, lalu kembali ke jalan Allah, maka itu kita akan dipulihkan. Darah Yesus itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan setiap saat melawan Allah, jangan setiap saat melakukan penolakan, pemberontakan kepada perintah-perintah Tuhan.
Orang yang seperti ini pasti hidupnya tidak enak ya. Ada berapa banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang selalu melawan Allah, selalu dinasihati, akhirnya hancur. Kalau kita melihat Simpson, seorang nasir Allah, dipilih oleh Allah, tapi selalu melawan, selalu menolak, dinasihati orang tuanya menolak, jatuh bangun di dalam dosa perzinahan, sampai akhirnya ditinggal Roh Kudus, dia tidak menyadari. Akhirnya Simpson harus membayar mahal, dicukil matanya. Satu hal yang mengerikan ya, ayo kita mau belajar. Jangan melawan, jangan suka berontak. Tetapi biar kita kalau salah, dengan gentleman kita mengakui kesalahan kita. Oh iya, saya sudah salah. Sorry ya kalau kita menyakiti, kata-kata kita menyindir orang lain, atau kata-kata kita kasar, dan orang itu misalnya menegur kita, kata-katamu kasarnya ya, menusuk perasaan. Kita katakan, ayo sorry ya, minta maaf. Lebih baik seperti itu. Supaya apa? Ketika kita minta maaf, maka perkataan kita yang salah itu ditutup, dihapus oleh darah Kristus. Jangan ngomong seenaknya sendiri, ngomong. Saudara pikir kalau ngomong itu tidak ada hukumnya, kalau ngomong itu sembarangan. Tidak, itu dicatat. Dalam dunia roh itu dicatat. Baik Allah maupun iblis mencatat. Kalau kita dalam kitab Yeremia dikatakan, seperti ada gudang terpampang di hadapanku. Kalau tante umpamakan satu gudang perkataan tante, terus kalau kata-kata itu jahat, kata-kata itu melawan firman Tuhan, itu dicatat. Dan Allah melakukannya dalam Bilangan 14:28. Sesungguh-sungguhnya aku Allah yang hidup. Apa yang kamu katakan di pendengaranku akan aku lakukan seperti yang kau katakan. Kalau kita selalu mengatakan yang jelek, kalau kita selalu memberontak dengan kata-kata yang jelek, semua perkataan itu akan dijadikan dalam hidup kita. Amsal 18 mengatakan, mati hidup. Orang itu dikenyangkan oleh buah mulutnya. Hati-hati dalam perkataan. Kalau kita sudah melakukan perkataan yang salah, mungkin kita melawan orang tua kita. Ayo kita mengatakan, sorry, maafkan aku papa, maafkan aku mama. Ataupun teman kita, sorry ya, maaf. Itu dihapus perkataan kita. Ya, supaya kita tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan ya. Biar kita mau berkata-kata dengan benar. Kalau kita baca Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati dengan perkataan. Jangan suka ngomong seenaknya sendiri, berontak. Oh Allah ini tidak adil, oh mamaku ini jangan. Belajar mendengar, cepat mendengar, lambat bicara. Ya, belajar adik-adik supaya hidup kita itu enak. Ingat, dengan perkataan kita akan dihakimi. Kalau perkataan kita benar, kita akan dapat berkat kehidupan. Tapi kalau kita banyak perkataan yang salah, itu kita akan mendapat hukuman. Belajar, ya. Kalau salah, lebih baik mengakui. Tidak usah berkelit, tidak usah cari kambing hitam, ya. Tidak usah seperti Adam ditegur, kenapa kamu? Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Oh ya, soalnya aku makan buah itu. Loh, kenapa kamu makan buah itu? Ini perempuan yang di samping yang Tuhan berikan ini yang memberikan buah itu. Langsung Hawa ditegur, kenapa kamu makan buah itu? Ya ini ular. Gak mengaku salah dan minta ampun, justru cari kambing hitam menyalahkan orang lain. Stop mulai hari ini. Kalau kita merasa salah, ayo perbaiki, minta ampun, lalu berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan ya, kepada hukum-hukumnya Allah, supaya kita tidak mendapat hukuman Allah. Sekarang kita melihat mengapa
Mengapa orang itu tahu salah tetapi tidak bertobat? Mengapa? Kebanyakan orang tahu salah tetapi susah sekali mengakui kesalahan itu, susah sekali mengakui kebodohannya lalu bertobat. Yang pertama yaitu kita baca Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu 7 ayat 7. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Itu orang yang sudah tahu salah tetapi tidak mau mengakui, itu orang yang bebal karena dia tidak punya pengetahuan. Pengetahuan ini bukan pengetahuan secara sekuler, tapi pengetahuan yang di sini dikatakan pengetahuan firman Tuhan. Orang itu tidak punya firman Tuhan, sehingga tidak ada koreksi dalam hidupnya. Orang yang bebal, bahkan sudah ada pengetahuan, mungkin dia sudah mengetahui itu, tetapi kenapa masih bisa bebal? Masih tidak mau mengakui kesalahannya, lalu bertobat, karena tidak mengalami kelahiran baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal percaya kepada Tuhan, itu satu kejadian yang baru. Lahir baru, artinya yang lama lenyap, sifat yang lama, orang lama itu lenyap. Tapi yang baru, karakter Kristus itu harus kita terbitkan. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang bebal, lalu nggak mau bertobat, karena kita tidak sungguh-sungguh lahir baru. Sehingga menjadi orang-orang yang keras hati, tahu salah tapi tidak pernah mau bertobat, mau mengakui. Kita baca dalam Matius yang ketiga, tidak mengerti firman Tuhan ya. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di tepi jalan. Orang yang tidak punya pengertian firman Tuhan itu seperti tanah jalanan. Mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Kalau mendengar tapi tidak mengerti, ya pasti tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita misalnya diajar di sekolah 2 kali 2 sama dengan 4, kita mendengar 2 kali 2 sama dengan 4, tapi karena kita tidak mengerti, bagaimana caranya kok bisa? Ya kita tidak melakukannya. Mungkin kita mengatakan 2 kali 2 bisa 8, 2 kali 2 bisa 16, karena tidak mengerti. Jadi mengerti firman Tuhan itu penting anak-anak. Kita mengerti apa saja yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita mengerti tentang Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengerti satu itu. Oh, kalau ada nasihat orang fasik, ya kita nggak mau nurut. Itu mengerti. Lalu melakukan. Tapi kalau cuma kita dengar nggak mengerti, kita pasti tidak melakukan. Ya. Orang yang seperti itu pasti tidak akan ada pertobatan. Ya, melakukan kejahatan seenaknya sendiri, seperti Raja Saul, ditegur bolak-balik, tidak mau taat. Harga dirinya lebih tinggi. Harga dirinya supaya lebih dihormati oleh Samuel. Sampai Samuel mengatakan, apa ini tindakanmu adalah tindakan yang bodoh. Kamu tidak boleh mempersembahkan korban selain nabinya Allah. Tapi kamu langgar. Oh iya, soalnya rakyatnya mau pergi seperti ini. Rakyatnya takut rakyat itu meninggalkan saya. Satu tindakan yang bodoh. Lain kali disuruh untuk membunuh semua bangsa Agag dan semua binatangnya. Dia katakan, oh ini yang baik-baik saja yang akan gunakan persembahan. Langsung Nabi Samuel mengatakan, taat itu lebih baik daripada persembahan. Ya, jangan salah tidak mau mengakui, bertobat lalu berbalik kepada Allah. Ini satu kondisi yang keliru, satu kondisi yang bodoh.
Tapi kalau kita tahu bahwa kita salah, kita bertobat, lalu berbalik kepada Allah. Ya, yang ketiga, kejahatan apa sehingga membuat seolah-olah hukuman Allah kepada Sedekia itu terlalu sadis, ya, seolah-olah tidak manusiawi. Yang ketiga, kejahatannya itu tidak setia dan menajiskan rumah Allah, bait Allah. 2 Tawari 36 ayat 14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Ya, berubah setia, tidak pernah setia kepada firman Allah, kepada perintah Allah, tetapi selalu jatuh bangun dalam dosa-dosa penyembahan atau pemujaan kepada berhala dari bangsa-bangsa kafir. Menaklukkan bangsa kafir, lalu dia juga ikut dalam pemujaan dewa-dewa mereka. Ini kebanyakan daripada bangsa Israel. Dalam sejarah bangsa Israel, itu menimbulkan satu sakit hati Allah. Sudah dibebaskan dari perbudakan, sudah dijaga, sudah dilindungi, sudah dipelihara baik-baik, tapi gak pernah setia kepada Allah, gak pernah setia. Lalu apa? Jatuh bangun di dalam penyembahan. Ini sangat menyakitkan hati Allah. Juga dalam kerajaan Yehuda, zaman daripada Sedekia ini dikatakan mereka selalu berubah-ubah, tidak setia. Justru mereka mengikuti kekejian bangsa-bangsa kafir, lalu menajiskan rumah Allah. Ini satu kekejian, satu kejahatan di hadapan Allah. Bagaimana? Coba contoh saja, kalau ada satu anak dilahirkan dalam keluarga A, kemudian besar dia pindah ke keluarga B. Semua gajinya, semua usahanya, semua perusahaannya mungkin, pendapatannya, hasilnya diberikan kepada keluarga B. Ini satu menyakitkan, ya, yang pelihara keluarga A, tapi ada hasil diberikan keluarga B. Ini seperti itu contohnya, gampangnya kita melihat di dalam dunia ini. Jangan, saudaraku, jangan, adik-adik, tetaplah setia, jangan berubah, setia kepada Allah. Ya, tetaplah setia, tetaplah setia. Sekali Yesus tetap Yesus, nggak perlu berpaling ke yang lain. Gak perlu, karena Yesus adalah jawaban segala-galanya. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kita, Allah penyembuh kita, Allah penghibur kita, Allah pemelihara kita. Gunung batu kita, keselamatan kita, semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ayo, kita mau setia, sekali Yesus tetap Yesus. Setia itu sampai mati. Ya, Wahyu 2 ayat 10. Dan setia itu mulai dari yang kecil. Jangan kita punya ambisi. Mungkin punya kemampuan nyanyi, lalu kita ingin jadi yang terbaik. Ambisi, lalu dengan cara yang jahat. Tapi setialah dari yang kecil. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta itu setialah dari yang kecil. Maka itu akan dipercayakan kepada lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ya, jadi kita harus setia kepada Tuhan, setia mulai dari yang kecil, setia sampai mati. Setia itu kepada Allah, setia itu kepada gereja kita, setia itu kepada keluarga. Ya, jadi setia. Jangan pindah-pindah keluarga, jangan pindah ke ilah lain, itu menyakitkan hati Tuhan. Juga jangan jadi umat Kristen yang seperti belalang, loncat, itu tidak akan mendewasakan. Ya, setia dalam satu gereja, dipelihara, dididik, maka itu akan tumbuh menjadi dewasa. Orang yang tidak setia itu mudah menajiskan bait Allah. Ingat 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita ini bait Allah. Bait Allah itu bisa tubuh kita, bisa secara gedung, gereja itu bait Allah. Tetapi yang dikatakan di sini dalam 1 Korintus 3:16, tubuh kita itu bait Allah. Orang yang tidak setia itu gampang menajiskan bait Allah, diri kita sendiri. Kita berpaling
kita tidak setia kepada janji Tuhan, kita tidak setia kepada hukum Allah, lalu kita menghalalkan segala cara dalam mencari uang, dalam segala perkara. Enggak apa-apa, dihalalkan. Itu menajiskan bait Allah, hidup kita sendiri. Orang yang seperti ini Allah tidak suka, ya. Orang yang seperti ini Allah tidak suka. Tetapi belajar setia, ya. Poin yang terakhir, kejahatan apa sehingga hukuman Allah itu begitu rupa terhadap Sedekia, membunuh anak-anaknya di depan matanya, lalu matanya dibutahkan dan ditawan dan semua kekayaannya dibawa ke Babel. Keempat kejahatan itu, yaitu kita baca dalam 2 Tawarik 13 ayat 2 Tawarik 36 ayat 15-16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utus-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Allah bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Jelas, mengolok-olok nabinya. Nabi itu adalah utusan Allah yang memberitakan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, saat Sedekia, Nabi Yeremia itu diolok-olok, ditindas, dimaki-maki, dibully, dipukul dan semuanya. Mengolok-olok itu artinya menghina. Dikatakan engkau tidak menghargai firman, menghina firman. Jadi kalau satu orang mengolok nabinya Tuhan itu sama mengolok Allah. Kalau satu orang mengolok firman Tuhan, meremehkan, menghina, itu sama juga menghina Allah. Ya, kita baca dalam Amsal 13 ayat 13, sangat mudah mengingatnya. Orang yang tidak menghargai firman Tuhan itu dihukum. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Orang yang meremehkan firman Tuhan, orang yang tidak menghargai firman Tuhan, dengan apa orang tidak menghargai Allah atau tidak menghargai firman Tuhan? Yang pertama, kalau ke gereja gak mau dengar sungguh-sungguh, HP saja. Yang kedua, tidak mau mentaati, menganggap firman Tuhan itu omong kosong, firman Tuhan itu mustahil bisa dilakukan. Tidak, saudaraku, adik-adik, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 yang harus kita taati. Ya, jangan jadi orang yang suka meremehkan, suka mengolok-olok utusan Allah, suka merendahkan, menghina. Itu sama dengan menghina Allah, ya, sama dengan menghina Allah. Sebab itu murka Allah, marah, bangkit dan marah betul-betul sehingga dihukum sedemikian rupa. Mengapa orang itu mengolok-olok Allah? Yang pertama, orang itu tidak takut Allah. Yang kedua, tidak menyadari akan akibatnya. Galati 6 ayat 7, ya, kita baca Galati 6 ayat 7, tidak menyadari akan akibatnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wasiat lama diolok-olok. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Seperti contoh dalam kisah anak-anak yang menghina Elisa. Botak, menghina nabinya Allah. Lalu Allah hukum dengan dikirimkan beruang. Ya, beruang-beruang itu mencabik-cabik anak-anak itu. Jangan mudah menghina, mengolok firman Tuhan. Tetapi belajarlah takut akan Tuhan. Bahwa Allah itu ada. Sekalipun tidak kelihatan, Allah itu ada dan Allah itu melihat. Allah itu mencatat setiap perbuatan kita, baik perbuatan benar, baik itu perbuatan jahat. Dua-duanya dicatat. Kalau kita tidak mau minta ampun akan perbuatan-perbuatan yang salah, maka itu membawa kita akan kepada kebinasaan. Sebagai kesimpulan, apa yang ditabur manusia itu yang dituai, ya. Menabur jahat menuai jahat, menabur baik menuai baik. Sedekia menabur jahat, sombong, suka tidak menghargai firman Tuhan, suka mengolok-olok, merendahkan
Allahnya tidak setia, menajiskan bait Allah, dan juga tidak berbalik kepada Allah. Kejahatan Sedekia yang dia lakukan ini setimpal dengan hukuman yang dia terima. Ingat, Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu berdaulat. Allah tidak pernah salah. Apa yang ditabur manusia, Galatia 6 ayat 7, itu yang akan dituai oleh manusia. Hati-hatilah dalam kehidupan ini. Kita belajar Sedekia, kita mau belajar dalam kehidupan kita. Jangan ada perkara yang jahat yang menarik hukuman Allah. Tetapi belajarlah taat. Belajarlah mengasihi Tuhan, mengasihi hukum-hukumnya. Maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami melalui kehidupan Sedekia. Ajar setiap kami, ajar anak-anak didik kami yang sudah mendengar firman-Mu untuk takut akan Engkau, untuk tidak mempermainkan Engkau, untuk tidak berani Tuhan melakukan perkara-perkara yang jahat atau sembunyi-sembunyi. Tetapi biar Tuhan anak-anak ini belajar Tuhan hidup benar, taat akan setiap firman-Mu, supaya Tuhan kami boleh menuai semua janji-janji-Mu, janji berkat-Mu, janji kebajikan, kebaikan-Mu dalam hidup kita. Terima kasih Bapak, Engkau berkati anak-anak kami di sekolahnya. Jauhkan dari pergaulan jahat, jauhkan dari narkoba, tetapi berkati anak-anak kami dalam perlindungan-Mu, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang setia kepadamu, tidak berpaling kepada yang lain. Berkati nafkah kedua orang tuanya, supaya mereka boleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini, boleh tetap terpelihara di dalam Engkau. Berkati kesehatan anak-anak kami, supaya mereka boleh kuat sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, untuk buat berkat firman-Mu, biar kami boleh taat untuk melakukannya. Pada akhirnya terimalah berkat daripada Bapa, yaitu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, limpah dengan hikmat, karunia, marifat, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan turun atas engkau, dan berkat ini diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.